sumber yang saya ambil dari textbook Williams Hematologi edisi 9. Oke, jadi patogenesis dari megaloblastik anemia ini penyebabnya itu banyak, bisa dari folat defisiensi, bisa dari defisiensi kobalamin, atau misalnya dari drugs, inborn errors, atau dari kongenital dan erythroleukemia. Jadi masih banyak, namun risk factor yang paling sering itu terjadi pada pasien-pasien dengan defisiensi folat atau defisiensi vitamin B9, lalu juga dari defisiensi kobalamin atau defisiensi B12. Misalnya, jadi di sini itu bergantung pada makanan. Contohnya daging, telur, ikan, susu gitu ya. Nah, kemudian di sini akan terjadi adanya kecepatan sintesis sitoplasma atau kecepatan sintesis RNA dan protein itu lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan sintesis dari DNA. Jadi pada sel-sel megaloblastik ini memiliki lebih banyak sitoplasma dan RNA, namun tak jarang juga pada beberapa orang sel-sel dari jumlah DNA itu relatif normal. Dan di sini akan terjadi adanya S-fase yang memanjang dan mengakibatkan defek atau kegagalan pada konversi DUMP. DUMP itu merupakan deoksiuridin monofosfat, dan jadi DUMP ini akan diubah menjadi DTMP atau deoksitimidin monofosfat yang otomatis bergantung pada folat itu sendiri. Nah, kenapa sih kok bisa defek atau kenapa bisa jadi gagal konversi DUMP menjadi DTMP tersebut? Karena terjadi pematangan DNA yang terhambat tadi, atau misalnya adanya sintesis DNA yang memang terganggu, sehingga adanya replikasi DNA dan penggabungan dari fragmen-fragmen DNA tersebut tertinggal. Karena kan kecepatannya sintesisnya juga kan berkurang, otomatis fragmen DNA-nya itu tertinggal sintesisnya. Nah, di sini menyebabkan adanya kadar DUTP atau deoksiuridin trifosfat ini increase, jadi meningkat. Nah, semakin meningkatnya DUTP, itu kenapa sih? Karena adanya DNA polimerase itu tidak dapat sehubungan dengan spesifitas substratnya. Jadi kan harusnya DNA polimerase itu sama gitu dengan substratnya itu. Nah, sedangkan ini DNA polimerasenya karena kadar DUTP-nya itu increase atau meningkat, sehingga dia tidak sesuai dengan spesifitas dari substratnya. Jadi kan harusnya sama dengan spesifitas substrat tersebut, sehingga memungkinkan adanya DUTP yang masuk. Kalau DUTP-nya masuk ke dalam DNA, misalnya ke sel-sel, apalagi yang kekurangan folat tersebut, maka akan menggantikan DTTP. Jadi kan tadi DUTP-nya masuk ke dalam sel-sel yang kekurangan folat, sehingga dia akan menggantikan DTTP atau deoksitimidin trifosfat. Nah, di sini tuh akan ada yang namanya mekanisme eksisi sampai ke repair, sampai ke perbaikan dari DNA itu sendiri. Dengan apa? Dengan cara adanya penggantian uridin menjadi timidin. Tapi penggantian uridin menjadi timidin ini gagal. Yang harusnya terjadi untuk membantu dari perbaikan DNA itu sendiri malah gagal. Kenapa sih kok bisa defek lagi? Karena kan memang karena uridin ini atau uridin trifosfat ini akan dimasukkannya itu ke dalam DNA yang sama seperti hal yang pertama. Jadi akan ada terus pengulangan perbaikan dari DNA yang defek tadi. Jadi pengulangan perbaikan DNA yang tadi sehingga menyebabkan adanya untayan-untayan DNA itu putus. Jadi gagal repair, sehingga menyebabkan adanya fragmentasi. Nah, fragmentasi di sini of course akan menyebabkan kematian sel atau apoptosis, kematian sel yang terprogram. Nah, di sini juga karena terjadi kematian sel, kemudian kromosom tersebut menjadi rusak. Jadi adanya kerusakan kromosom ini ya dikarenakan adanya kesalahan dari penggabungan DUTP ke dalam DNA tadi. Nah, kesalahan penggabungan DUTP tadi juga bisa menyebabkan adanya abnormalitas lain pada sel-sel megaloblastik yang memang ciri khasnya adalah large cell. Jadi pada sel-sel misalnya eosinofil dan lainnya itu jadi besar-besar kan, itu adalah ciri khas dari megaloblastik. Nah, kemudian itu adalah patogenesis dari anemia megaloblastik. Nah, untuk kaitannya seperti definisi, kemudian juga sign and symptom atau manifestation-nya nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan